Selamat pagi buat seluruh siswa. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Sarma di sini. Harapan Ibu semoga kalian tetap sehat, semangat walaupun kita pembelajarannya secara daring. Ya, sebelum kita mulai belajar ada baiknya kita mulai dengan doa. Karena dengan berdoa Ibu rasa pembelajaran pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baiklah, untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang mekanisme debit dan kredit. Sesuai dengan pembelajaran sebelumnya, Ibu akan mengulas kembali di mana nanti melalui pembelajaran mekanisme debit dan kredit, siswa-siswi lebih mengenal karakteristik suatu transaksi atau akun nanti. Kemudian siswa juga dapat menyebutkan tentang aturan debit dan kredit serta saldo normal dalam sebuah akun. Dan yang terakhir nanti siswa dapat menyusun akun-akun yang sudah dikenal tadi, yang sudah dimasukkan debit dan kredit, yang sudah dianalisis ke dalam format jurnal umum dengan benar. Baiklah, kita akan mencoba bagaimana sih cara mendebit dan kredit terhadap 5 akun, yaitu aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Nah, untuk itu perlu kita ketahui bahwa setiap transaksi yang terjadi dalam sebuah perusahaan akan mempengaruhi minimal dua perkiraan atau 2 akun. Artinya transaksi tersebut akan dicatat paling sedikit dalam 2 akun yang seimbang. Nah, contohnya seperti di sini Ibu buat tanggal 2 Maret 2020 dibeli peralatan kantor secara kredit 3 juta rupiah. Nah, pengaruhnya adalah 2 perkiraan yang berubah, yaitu harta berupa peralatan kantor bertambah dan utang juga bertambah. Pertanyaannya adalah harta itu bertambah di mana? Nanti akan kita ulas berikutnya, ya. Kemudian di sini ada beberapa aturan dalam mendebit dan mengkredit sebuah perkiraan dalam kelima akun tersebut. Nah, misalnya kita pelajari akun yang pertama yaitu akun aktiva, kewajiban, modal sebagai berikut. Nah, misalnya perkiraan aktiva dicatat di debit jika terjadi penambahan dan dicatat di kredit jika terjadi pengurangan. Nah, kita berikan contoh soal. 3 Maret 2020 dibeli tadi perlengkapan secara tunai 1 juta rupiah. Pengaruhnya adalah harta berupa perlengkapan bertambah debit dan harta berupa kas juga berkurang di sebelah kredit, masing-masing sebesar 1 juta rupiah. Itu artinya harta bertambah debit, harta berkurang di kredit. Mudah-mudahan dengan contoh ini siswa-siswi semuanya bisa mengerti. Oke. Kemudian perkiraan kewajiban atau utang. Nah, dicatat di debit jika terjadi pengurangan dan dicatat di kredit jika terjadi penambahan. Nah, contohnya 5 Maret 2020 dibayar utang usaha atas transaksi sebelumnya sebesar 3 juta rupiah. Artinya di sini perusahaan mempunyai utang sebesar 3 juta. Maka kalau kita analisis berarti utangnya berkurang. Kita letakkan sebelah debit dan kasnya juga berkurang. Kita letakkan di sebelah kredit. Jadi bisa disimpulkan apabila utang atau kewajiban berkurang, kita akan mencatatnya di sebelah debit. Oke, nah berikutnya kita akan bahas tentang contoh berikutnya. 6 Maret 2020 dibeli peralatan kantor senilai 5 juta. Dibayar tunai 1 juta, sisanya akan dibayar kemudian. Maka akan dicatat sebagai berikut. Peralatan kantor bertambah sebesar 5 juta, kita taruh di sebelah debit. Kas berkurang 1 juta, kita letakkan di sebelah kredit. Dan utang usaha bertambah 4 juta rupiah di sebelah kredit. Ini artinya apabila terjadi
transaksi penambahan utang, maka utang itu kita letakkan di sebelah kredit. Seperti contoh yang ini. Ini kan utangnya bertambah sebesar 4 juta rupiah. Ya. Nah, sekarang kita masuki dengan modal. Kalau modal, ada rumusnya, dicatat di debit jika terjadi pengurangan dan dicatat di kredit jika terjadi penambahan. Nah, transaksi yang menyebabkan modal pemilik bertambah diantaranya, nah 1, tadi kan dicatat di debit jika terjadi pengurangan dan dicatat di kredit jika terjadi penambahan. Contohnya adalah pemilik menambah investasinya. Kemudian diperoleh pendapatan dari operasi perusahaan. Nah, itulah yang membuat suatu modal perusahaan bertambah. Nah, yang membuat modal perusahaan berkurang bisa kita lihat contohnya. Misalnya, pemilik melakukan pengambilan pribadi. Seperti kita bahas sebelumnya, bahwa sebuah perusahaan akan memisahkan harta pribadi dengan harta yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, kalau pemilik walaupun dia yang punya perusahaan harus memisahkan, ya, harus mencatat apabila dia mengambil uang untuk keperluan pribadinya. Maka itu akan mengurangi modalnya. Baru yang berikutnya yang menyebabkan modal berkurang, adanya pembayaran beban yang dikeluarkan perusahaan untuk membiayai seluruh operasi perusahaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penambahan atau pengurangan pada sisi debit dan pada sisi kredit tergantung pada sifat perkiraan yang bersangkutan. Oke. Berkaitan dengan perkiraan modal, terdapat perkiraan pembantu modal, yaitu salah satu adalah FRIVE. Perkiraan FRIVE ini yaitu pengambilan pribadi dibuat untuk mencatat sementara dalam proses pembukuan dalam satu periode. Nah, perkiraan pembantu modal memiliki sifat-sifat seperti berikut. Nah, yang pertama, pendapatan merupakan unsur penambah modal. Perkiraan ini dikredit untuk setiap pendapatan yang diterima perusahaan. Nama perkiraannya disesuaikan dengan jenis pendapatannya. Misalnya pendapatan jasa reparasi, pendapatan sewa, dan pendapatan bunga. Kemudian, beban merupakan unsur pengurang modal. Perkiraan ini didebet untuk setiap beban yang dikeluarkan perusahaan. Nama perkiraannya disesuaikan dengan jenis bebannya. Misalnya beban sewa, beban bunga, beban gaji, beban listrik, dan beban lain-lain yang terjadi di sebuah perusahaan. Jadi setiap perusahaan mencatat bebannya berbeda-beda tergantung jenis usahanya. Tapi sifatnya sama apabila bertambah debit, apabila berkurang kredit. Nah, itulah sifat daripada beban. Nah, pengambilan pribadi merupakan unsur pengurang modal. Perkiraan ini didebet untuk setiap pengambilan pribadi. Nama perkiraannya disesuaikan dengan nama pemiliknya. Misalnya, pengambilan pribadi Nona Amara. Nah, kalau misalnya yang lain mengambil, misalnya kita bikin Sena, berarti pengambilan pribadi Sena. Tergantung siapa pemilik perusahaannya, ya. Jadi itu fleksibel untuk namanya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan peraturan pendebetan, pengkreditan, dan saldo normal, perkiraan aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban akan kita simpulkan seperti tabel berikut. Nah, di sana tabelnya, sebenarnya ini tabel sudah pernah Ibu buat di classroom ya. Ini hanya untuk mengulas saja, untuk menyimpulkan bahwa akun di akuntansi itu kita golongkan jadi 5 saja. Akun harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, di sini ada jenis akun. Misalnya nih, akun harta. Berarti kalau bertambah debit. Harta kalau berkurang dikredit. Harta saldo normalnya debit. Artinya kalau kita nanti membuat laporan keuangan bahwa harta itu selalu bersaldo normal debit. Nah, demikian juga utang. Utang itu kalau bertambah di kredit, utang berkurang di debit, saldo normal utang itu kredit.
Nah, modal bertambah itu di kredit, berkurang di debit, dan saldo normal modal itu adalah kredit. Nah, pendapatan bertambah di kredit. Pendapatan berkurang di debit. Pendapatan saldo normalnya kredit. Nah, demikian juga beban. Beban kalau bertambah kita letakkan di debit, beban kalau berkurang kita letakkan kredit. Dan saldo normal di dalam laporan nanti dia selalu bersaldo debit. Itulah aturan pendebitan dan perkreditan serta saldo normal dari kelima akun yang terdapat dalam akuntansi. Sebenarnya mudah memahaminya, ya. Jadi kelima akun ini nanti sifatnya akan selalu sama. Yang berbeda adalah jenis-jenis akunnya. Ya. Misalnya nanti ada beban listrik, beban iklan, pendapatan jasa salon, pendapatan jasa bengkel, modal sena, modal ayu, utang usaha, utang bank. Kalau harta misalnya kas, piutang usaha, perlengkapan biro, peralatan biro, perlengkapan salon, peralatan salon, dan seterusnya. Itu hanya suatu informasi kalau sifatnya semua sama sesuai dengan rumus yang sudah ada di materi sebelumnya. Nah, ini tolong dipahami supaya lebih mudah untuk menjelaskan nanti apabila ada transaksi yang terjadi di sebuah perusahaan. Oke, mudah-mudahan dengan penjelasan ini siswa-siswi semuanya semakin paham. Oke, kita akan membahas sebuah soal sebelum nanti kita masuki ke pembahasan soal minggu yang lalu yang sudah Ibu sampaikan. Nanti siswa-siswi tolong dicek dan dicek pekerjaannya. Kalau salah diperbaiki, kalau benar berarti sudah paham ya. Tetap semangat belajarnya. Nah, contoh nih Ibu berikan. Tanggal 1 Maret 2020 diinvestasikan uang ke perusahaan sebesar 10 juta dan peralatan kantor sebesar 5 juta. Nah, ini kita ibaratkan seseorang yang ingin membuka usahanya. Nah, sebelum melaksanakan aktivitinya, perusahaan menginvestasikan sebagai modal awal. Nah, kita akan ngecek nih, apa sih pengaruhnya? Nah, sekarang kita lihat. Analisa debit kreditnya. 1 Maret 2020, pertama, kita akan melihat kalau menginvestasikan berarti hartanya berupa kas bertambah 10 juta sebagai debit. Dia juga tadi menginvestasikan peralatan kantor, maka peralatan kantor bertambah di sebelah debit juga 5 juta. Dengan diinvestasikannya kas dan peralatan kantor, maka itu akan menambah modal perusahaannya. Kita tambahkan kas sama peralatan, maka modalnya bertambah 15 juta rupiah, kita letakkan di sebelah kredit. Sesuai dengan rumusnya, kalau modal bertambah di sebelah kredit. Oke, nah itu contoh yang pertama. Contoh kedua, 2 Maret 2020 diterima pekerjaan hari ini dan uangnya langsung diterima. Nah, kita lihat dong, tadi kalau kita analisis nih diterima pekerjaan berarti ini adalah dikategorikan pendapatan. Nah, ingat pendapatan bertambah di sebelah kredit. Nah, dengan bertambahnya pendapatan itu akan menambah kas perusahaan. Ingat, harta berupa kas bertambah. Berarti di sebelah debit. Coba kalian cek analisisnya benar tidak? Ya, harta kasnya bertambah 1.200.000 di sebelah debit dan pendapatan jasanya juga bertambah 1.200.000 di sebelah kredit. Mudah-mudahan dengan contoh yang tadi nanti bisa
ya, semakin mengerti tentang analisis transaksi dan bagaimana cara memasukkannya ke jurnal umum nantinya. Karena seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya bahwa pencatatan pertama di dalam akuntansi adalah jurnal umum. Sehingga nanti soal-soal transaksi yang sudah diberikan akan kita catat ke jurnal umum. Ya, jurnal umum sudah Ibu share materinya. Yang pasti kalau jurnal umum itu nanti akan kita catat semua transaksi yang sudah dianalisis ke debit dan kredit. Ya, nanti akan kita catat jurnal umum ini sesuai dengan data historisnya. Ya. Oke. Dalam jurnal umum nanti kita akan mencatat di sebelah debit dan kita juga akan mencatat di sebelah kredit. Semua transaksi yang dicatat itu ke dalam jurnal umum berdasarkan urutan tanggal transaksi atau waktu. Jadi mana yang pertama terjadi berarti itulah yang akan kita catat terlebih dahulu. Nah, sebelum kita membahas ke jurnal umum, perlu Ibu sampaikan sebelumnya bahwa jurnal umum itu nanti akan kita buat seperti ini ya. Ya. Ini soal minggu yang lalu adalah Biro Perjalanan Sena. Kita buat dulu judulnya ya. Kemudian nama laporannya adalah jurnal umum, periodenya Maret 2020. Jurnal umum itu formatnya terdiri dari tanggal, kemudian perkiraan atau akun, dan juga di sana ada keterangan. Kemudian ada referensi. Kalau di jurnal umum nanti akan mencatat nomor akun. Ya. Kemudian ada debit, ada kredit. Nah, supaya nanti rapi catatannya, kalau Ibu selalu mengajarkan kepada siswa, ini penggaris merupakan kita buat ukurannya supaya rapi saja. Ya. Kan buku kita sudah ada berbentuk jurnal atau folio, ya. Nanti kita mulai dari sudut kiri, kita buat satu penggaris untuk si kredit, satu penggaris untuk si debit, setengah penggaris untuk si referensi, setengah penggaris untuk si tanggal, sisanya untuk perkiraan. Jadi rapi. Ya. Tadi satu penggaris, setengah penggaris, ini sisanya. Jadi rapi. Oke, ini nanti model daripada jurnal umum. Membahas jurnal umum dari Biro Perjalanan Sena. Nah, Ibu tampilkan saja. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa chat Ibu ke WA langsung. Ya. Nih, ini soal kita bahas per tanggal transaksi. Ibu tampilkan transaksi tanggal 1. Kebetulan di sana tadi transaksinya ada 3 tanggal 1-nya ya. Gak apa-apa. Kebetulan Sena melakukan transaksi banyak pada tanggal yang sama. Oke, dengan soal yang ini sesuai dengan soal yang siswa-siswi sudah ada, maka tidak perlu Ibu bacakan. Ibu tampilkan saja. Nah, analisisnya bisa kalian baca di sini. Ya, tanggal 1 Maret, kas bertambah 10 juta debit, gedung bertambah 190 juta debit, modal bertambah 200 juta kredit. Kenapa 200 juta Ibu? Karena kas dan gedung itu kan yang diinvestasikan oleh Sena. Sehingga itulah modal daripada Sena. Oke, nanti dalam jurnal kita buat modal Sena 200 juta di sebelah kredit. Nah, yang tanggal 1 berikutnya perlengkapannya bertambah 2.800.000 debit dan kas berkurang 28. Kenapa? Karena memang Sena membeli secara tunai sehingga harta bertambah, harta berkurang. Nah, yang transaksi tanggal 1 berikutnya dia membeli secara tunai dan kredit. Nah, di sana kita lihat peralatannya bertambah 10.500.000.
Itu harta ya, kita letakkan di sebelah debit. Nah, kasnya berkurang 5 juta di kredit. Nah, sama-sama harta tapi harta peralatan bertambah, kita debit dong. Kas berkurang 5 juta kita kredit. Kenapa? Karena kas ini harta. Harta berkurang di sebelah kredit. Kemudian dengan dibelinya peralatan ini, maka karena dia baru bayar 5 juta, tentu dong dia punya utang sebesar 5.500.000 rupiah. Sesuai dengan sifatnya, kalau utang bertambah, kita letakkan di sebelah kredit. Paham ya? Untuk tanggal 1. Nah, kalau kita masukkan secara pertanggal, ini tanggal 1-nya seperti ini ke jurnalnya. Ya. Tanggal, keterangan, referensinya, debit, kredit. Nanti referensinya Ibu jelaskan ya ke pertemuan berikutnya untuk membuat nomor akunnya. Nah, keterangannya kita buat investasi. Ya. Nah, akun yang tadi yang berpengaruh kas, kita akan debit 10 juta. Gedung 990 juta. Debit kan? Nah, modal 200 juta. Setiap kita menjurnal, langkah pertama yang kamu lakukan adalah ngecek jumlah debit sama kredit sama enggak. Nah, itu harus kamu lihat. Karena ini adalah pembukuan berpasangan, jadi harus balance sesuai dengan rumus sebelumnya, persamaan dasar akuntansi. Harta sama dengan utang plus modal. Nah, waktu itu kita bahas sama kan? Pada saat kita mencatat sisi harta atau aktiva itu sama dengan pasifa. Nah, di jurnal juga begitu. Kalau setiap menjurnal satu transaksi, kalian harus ngecek debit berapa, kredit berapa. Kalau debit tidak sama dengan kredit, cek kembali transaksinya. Pasti ada kesalahan. Nah, kalau sudah benar, apakah sudah itu pasti benar? Belum tentu sih, tapi minimal pencatatan ke jurnal sudah benar. Debit dan kreditnya. Oke, mudah-mudahan siswa-siswi sudah semakin paham ya tentang debit dan kredit di dalam pencatatan kita. Kemudian tadi keterangannya kita buat pembelian tunai di sini. Pembelian tunai. Boleh nggak di bawah keterangannya? Boleh. Ya, di atas boleh? Boleh. Nah, kita buat kebetulan di sini di atas pembelian tunai. Nggak usah jelaskan pembelian perlengkapan karena di jurnal sudah jelas. Akun muncul berarti itu yang dibeli. Nah, karena dia tunai tadi maka analisisnya tadi perlengkapan biro di debit 28. Nanti kamu cek ke belakang. Kemudian kasnya di kredit. Sama kan selalu 28. Demikian juga ini pembelian cash dan kredit tadi. Peralatannya bertambah 10.500.000 debit, kas berkurang 5 juta kredit, utang bertambah 55 di kredit. Coba cek benar tidak? 10.500.000, 10.500.000. Oke. Nah, itu untuk transaksi tanggal 1. Kemudian ini soal transaksi tanggal 2 dan tanggal 3 sama dengan soal yang kalian pegang ya, yang Ibu sudah share. Nah, sekarang analisisnya silakan dibaca. Ya, silakan dibaca. Kemudian cara mencatatnya juga sama dengan transaksi tanggal 1 tadi. Nah, nih. Ya. Kita buat keterangannya pertama, kemudian kita masukkan akun yang berubah tadi. Kalau di debit, di debit. Ibu, kenapa sih kas dengan modal itu tidak sejajar? Nah, kalau Ibu buatnya kas itu lurus ke sini. Kalau setiap masuk ke kredit, untuk menjelaskan saja, Ibu masukkan majukan 5 spasi. Ya, 5 spasi dari kasnya. Jadi setiap kredit Ibu majukan 5 spasi. Ya, ini untuk tanggal 2 dan tanggal 3. Oke. Nanti bisa kalian cocokkan dengan hasil kerjaan kalian. Kemudian soal 4 dan 5. Ini sama ya, soal 4 dan 5. Analisisnya sudah Ibu buat di sini. Silakan dibaca. Analisisnya Ibu buat di sini, silakan dibaca. Ibu buat dia per tanggal 4, 5, 6. Oke. Dibaca kembali nak ya. Nah, kalau untuk mencatatnya seperti ini. Dalam jurnal. Ini sengaja Ibu buat
per beberapa tanggal. Nanti akan Ibu satukan di Excel, tapi coba kalian pelajari mulai dari tanggal 1 sampai nanti tanggal 15 seperti soal yang diberikan. Cocokkan dengan pekerjaan kalian. Kalau ada yang salah perbaiki saja, kalau benar berarti hebat ya, kalian sudah belajar dengan materi yang sudah Ibu sampaikan. Oke, ini soal tanggal 7, 8, dan 9. Silakan dibaca kembali. Oke, analisisnya seperti ini. Oke, kemudian cara mencatatnya Ibu masukkan nanti ke dalam Excel ya. Nah, sekarang Ibu tampilkan Excelnya. Ibu buat sama, selalu dimulai dengan nama perusahaan, jenis laporan, periode. Nah, ini formatnya tanggal, jangan lupa setengah penggaris, perkiraan atau akun, keterangan, kemudian referensi, kemudian debit, kredit. Nah, Ibu hanya menjelaskan satu cara bacanya. Kas 100 juta, gedung 190 juta. Pada, ini maju 5 spasi. Ya. Modal Sena sebesar 290 juta. Jadi kalau dia kredit, Ibu buat bacanya pada. Ya. Informasinya yang Ibu kasih warna kuning ini menjelaskan transaksi itu kenapa? Itu adalah investasi awal yang dilakukan oleh Sena. Ibu baca cara baca jurnalnya. Tanggal 1 Maret 2020, kas 100 juta, gedung 190 juta, modal Sena 290 juta. Itu untuk membaca jurnalnya. Kebetulan ada 3 tanggal 1-nya. Nggak apa-apa, tanggal 1 kita buat aja tanggal 1 ya. 1 aja dibuat karena di atas sudah ada Maret 2020. Nah, Ibu hanya menampilkan, kamu cocokkan dengan pekerjaannya, silakan. Nanti kalau Ibu suruh baca harus bisa ya. Bu, kalau dia hanya 2 saja, gimana cara bacanya? Oh, boleh. Perlengkapan biro ya. Perlengkapan biro pada kas sebesar Rp2.800.000. Boleh seperti itu. Atau perlengkapan biro Rp2.800.000 pada kas Rp2.800.000. Itu juga benar. Ya, cara membaca jurnalnya. Oke, Ibu akan tampilkan hasil dari pekerjaan kamu. Silakan dicocokkan. Ibu akan jalankan Excelnya. Ya. Tanggal 1 ada 3 transaksi. Ya, tanggal 1. Oke. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nanti kalau sudah selesai menjurnal, kalian totalkan semuanya ya. Nanti totalnya debit dan kredit harus sama ya. Kalau tidak sama berarti pekerjaan kita salah. Kita cek kembali setiap transaksi. Baiklah, kepada seluruh siswa untuk pembelajaran analisa transaksi dan pencatatan ke jurnal umum Ibu sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan paham dan seluruh pekerjaan yang sudah kalian kerjakan seminggu yang lalu kalian cocokkan. Kalau sudah benar, kemudian nanti kalian upload kembali di Classroom. Ibu tunggu hasilnya. Ada pertanyaan silakan.
Ibu senang kalau banyak pertanyaan dari kalian. Oke? Boleh lewat WA, boleh lewat Padlet juga, boleh lewat Classroom. Terserah mana kalian suka. Ibu tunggu pertanyaannya dan hasil kerjaan kalian. Mudah-mudahan dengan informasi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini boleh menjadi informasi yang menambah wawasan pengetahuan kalian mengenai mekanisme debit dan kredit dan bagaimana cara mencatat mekanisme debit itu, akun-akun tersebut yang sudah dianalisis ke format jurnal umum. Oke, siswa-siswi yang hebat, Ibu akhir sampai di sini. Mudah-mudahan kalian semakin paham. Ibu ucapkan selamat belajar, selamat berkarya, tetaplah berprestasi dari rumah.